وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita banyak-banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian, pada malam hari ini kita memasuki dalam bab an-nazafah. An-nazafah yang berarti kebersihan. Bismillahirrahmanirrahim. An-nazafatu, kebersihan. I'lam anna nazafatal badan was thawb wal makan matlubatun syar'an. Yang artinya ketahuilah bahwasanya kebersihan badan dan pakaian serta tempat matlubatun, dituntut, dianjurkan oleh syariat. Kebersihan badan, pakaian, dan tempat itu dianjurkan, dituntut oleh syariat. Imam Syafi'i radhiyallahu an beliau bilang, man tabarihuhu zada aqluh. Imam Syafi'i rahimahullah beliau bilang, man tabarihuhu zada aqluh. Siapa orang yang wangi badannya, Imam Syafi'i yang bilang, siapa orang yang wangi dia punya badan, zada aqluh, bertambah kecerdasannya, bertambah akalnya. Makanya kita pakai minyak wangi, sunnah Nabi, niatin untuk menjalankan sunnah Nabi. Biar apa kita niatin sunnah Nabi? Biar dapat pahala sunnah. Kalau cuman pakai cuman dapat wanginya doang. Tapi kalau kita niatin untuk sunnah Nabi, kita dapat pahala sunnah. Kebersihan mulut dengan sikat gigi, pakai siwak, kita niatin untuk menjalankan sunnah Nabi. Pakai siwak yang buat gigi, kayu tuh kita pakai di gigi. Siwak itu bisa digunain apa aja yang kasar. Baju ini kan kasar nih, kita gosok gigi kita gitu. Kita niatin buat menjalankan sunnah, dapat pahala sunnah di situ. Atau batang pohon, kita jadiin siwak buat gigi kita, itu dapat. Kalau kita niatin menjalankan sunnah, dapat pahala sunnah. Yang kasar termasuk sikat gigi itu. Sikat gigi kan kasar tuh, kita gosok gigi kita tuh. Kalau kita lagi nyikat, kita gosok, niatin tuh dalam hati menjalanin sunnah, insya Allah dapat pahala sunnah. Karena di dalam kitab fikih yang namanya siwak, segala sesuatu yang kasar, benda yang kasar kayak baju nih, itu bisa dijadiin siwak. Atau
apa tadi, kayu, batang pohon, ya, bisa tuh kita jadiin siwak. Ya. Tapi kita niatin di situ untuk menjalankan sunnah. Niatin. Saya niat bersiwak untuk menjalankan sunnah Nabi. Ya. Dalam hati, saya niat bersiwak untuk menjalankan sunnah Nabi. Saya niat menggunakan minyak wangi untuk menjalankan sunnah Nabi. Insya Allah dapat pahala sunnah. Nah, kebersihan di dalam badan kita, pakaian kita, tempat matlubatun syar'an, ya, dituntut atau dianjurkan oleh syariat. Fayan bagi lil insani tanzifu badanih, maka selayaknya bagi seorang manusia, ya, untuk membersihkan dia punya badan. Muta'ahidan sya'ra ra'sihi bitasrih waduhni. Muta'ahidan sya'ra ra'sihi, membersihkan, merapihkan, ya, rambut kepalanya tuh. Kalau habis mandi itu rambut kepalanya dibersihin, ya, dirapihin. Dengan cara apa? Dirapihin rambut. Bitasrih waduhni, dengan cara menyisir dan pakai minyak. Pakai minyak di rambut, ya. Salah satu kebersihan, ya. Kebersihan yang tadi dibilang matlubatun syar'an, dituntut atau dianjurkan. Buat rambut minyak apa itu? Yang buat rambut, ya, dipakein tuh. Ya, sisir salah satu sunnah Nabi, ya, sisir. Cuman kalau kita baca di dalam hadis, ya, di dalam hadis Nabi nih, sisir, kita kalau nyisir itu jangan malam-malam dalam hadis. Kita kalau nyisir jangan di waktu malam. Kalau lagi nyisir, itu dijelaskan menyebabkan jereng mata. Jereng mata kalau nyisir di waktu malam. Ya, Nabi SAW nyisir nggak pernah di waktu malam. Ya. Jadi kalau nyisir kita jangan di waktu malam. Ya, menyebabkan jereng matanya. Itu kebersihan rambut dan, ya, badan, pakaian serta tempat. Wa udhunaihi bil ghasli wal mashi, yang membersihkan juga kedua telinga. Nah, kedua telinga termasuk daripada anggota badan. Membersihkan kedua telinga dengan mencuci, ya, menggosok, bil ghasli wal mashi, ya, dibersihin tuh kalau wudu, ya, dibersihin. Wa fahu bil madmadati was siwak. Ya. Begitu juga dengan mulut, ya, menjaga kebersihan mulut, karena mulut bagian dari anggota badan. Ya, mulut dibersihinnya dengan apa? Bil madmadah, dengan kumur-kumur. Ya, wudu tuh kumur-kumur. Wasiwak, nah tuh tadi tuh wasiwak, dan menggunakan siwak. Wa anfahu bil istinsyaki wal istinthar. Begitu juga membersihkan hidungnya. Ya, membersihkan hidungnya. Dengan apa? Dihirup air ke hidung, ya, dihirup. Wudu dihirup. Dihirup, dibuang lagi. Ya. Disedot pakai hidung, ya, dibuang lagi. Itu namanya istinthar. Ya, membersihkan hidung dengan cara seperti itu. Dihirup airnya pakai hidung, dibuang lagi airnya. Nah, itu namanya istinthar, dibersihin. Ya, di saat kita wudu itu. Di saat kita wudu. Wa azafirahu bi ghasli ma tahtahu. Begitu juga membersihkan kuku-kukunya. Ya, kukunya nih, kuku jari-jari nih, dibersihin. Dengan apa? Bi ghasli ma tahtahu. Nah, dengan membasuh, dengan membersihkannya, ya, dengan air. Ya, dengan air sampai ke dalam. Ya, dibersihin tuh. Sampai ke dalam. Ya. Sekiranya kita belum sakit mah, ya, kita korek kuku kita tuh dalamnya tuh. Karena kalau misalkan ada kotoran yang hitam-hitam tuh, kita wudu, khawatirnya kita nggak sah karena nggak masuk air. Ya, kita bersihin kuku kita.
Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhinu ra'sahu wa yusarrihu sya'rah. Nah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yudhinu. Beliau menggunakan minyak di kepalanya tuh. Nabi SAW menggunakan minyak di kepalanya. Wa yusarrihu sya'rahu. Menyisir rambutnya. Nabi juga menyisir. Wayan bagilahu aydan tanzifu thawbihi bil ma' wahdahu au ma'as sabun in ihtaja ila dzalik. Demikian juga ya dianjurkan membersihkan dia punya pakaian. Ya, dibersihin pakaiannya. Dengan apa? Dengan air. Ya. Au ma'as sabun atau dengan sabun, ya, dicuci dengan sabun. In ihtaja ila dzalik. Kalau butuh ya pakai sabun. Ya, kalau butuh pakai sabun, kita pakai sabun. Kalau enggak, cukup dengan air. Gitu maksudnya. Demikian juga membersihkan pakaian dengan air ya, atau dengan sabun. Kalau butuh, gitu. Kalau butuh dengan sabun. Sekiranya pakaian kita kotor harus dengan sabun, dipakein sabun. Tapi kalau enggak butuh, cukup dengan air. Dalam cuci pakaian tuh jangan digabung cuci pakaian sehari-hari ya sama pakaian ibadah, kalau bisa dipisah gitu, cucinya. Atau kalau mau digabung, kita bilas dulu pakai air sebelum kita cuci, masukin mesin cuci itu kita bilas dulu pakai air. Kita bilas tuh, kita bersihin pakai air biasa ya. Kalau kita langsung pakai sabun, kita gabung, kalau ada najis, itu satu ember pakaian kita jadi najis semua. Kalau ada najis, satu ember itu jadi najis semua tuh pakaian kita. Jadi makanya kalau bisa baju dalam ini untuk berhati-hati, kalau bisa kita bilas dulu pakai air. Setelah kita bilas pakai air, wakadzalika yang kami lakukan di umatani. Begitu juga demikian yang kita dianjurkan untuk membersihkan tempat. Yang kita dianjurkan dituntut oleh syariat untuk membersihkan tempat. Wadzalika lima fil adobati titik istiqlal. Karena kebersihan tempat, kebersihan tadi daripada bentuk menjaga kesehatan. Kebersihan tadi termasuk daripada menjaga kesehatan kita. Wadhahabil umum, menghilangkan kegelisahan. Wa iqbalis surur, mendatangkan kebahagiaan. Waridul asyir, senang orang melihat. Wa izharin yang billahi ta'ala, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Dengan cara kita bersihkan. Wa izharin yang billahi ta'ala, menampakkan nikmat Allah Ta'ala. Artinya sebagai syukur. Sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kita hal-hal seputar kebersihan. Kalau tidak salah ada terkait dengan bersihkan itu jangan di waktu malam, jangan di waktu malam.
Begitu juga yang pertama sama ya, rumah kita rumah kan bagian dari tempat, jangan ada di sawah-sawah sebab Yunus merupakan mewariskan kebahagiaan, menyebabkan kebahagiaan. Ya, kita pakai baju kembali mewariskan kebahagiaan. Bicara tentang ulama yang saya baca dan mereka mewariskan kebahagiaan. Jadi sebenarnya pertama nama istilah aja, istilah pakai bahasa kita, pakai bahasa kita makro, 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 ya, karena sebab apa? Mewariskan kebahagiaan. Termasuk larangan juga itu di depan itu makan itu bukan apa itu kan kita tahu gunakan mewariskan kebahagiaan banyak hal bahkan sebelum lima salah satunya ngomong di kamar mandi, jadi mandi ngomong jawab saluran orang atau lagi sambil nyanyi misalkan di kamar mandi, itu penyebab subul khotimah. Kalau bilang menjadi banyak masuk bikin bukunya dibuang sembarangan, itu bukan buku berapa, itu ada pakai referensi aja, pakai referensi ada buku dibuang sembarangan. Itu salah satu dari penyebab kalau kita nanya memang ada apa sih itu cuma bawa sebuah kita ikutin selama itu enggak lalu begitu ya makanya kita pondok buku yang isi kalau sebagian sederhana dia bilansinya itu di lemari kadang-kadang ada toples isinya buku semua tuh mereka begitu toples boleh itu ini bicara bukunya sih makro ya, makro Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu fahaddits, bicarakan kepada orang. Terhadap nikmat Tuhanmu bicarakan kepada orang. Artinya contohnya alhamdulillah tadi bahwa Tuhan ini tadi alhamdulillah ini sekarang Allah kasih kita orang kita cinta orang, tapi jangan lupa sebelum kita cerita kita maunya tahapus ini emang ada tahapus sebelumnya aja ya, tahapus sebelumnya aja ya, ada tahapus sebelumnya aja nih tadi ada keseluruhan alhamdulillah tuh tidak ini tahapus ini apa alhamdulillah ada tadi pertama itu masih jalan masih kemudahan alhamdulillah ini salah satu daripada perintah Allah kita dengan yang Allah pahami kita bicarakan. Jadi banyak
hal yang dimaksudkan ya. Kita mau dia ya maka dari apa itu menjelaskan banyak hal yang dimaksudkan yang resikonya bukan main-main. Mewariskan kebutaan, mewariskan kebutuhan, bahkan saling aja banyak, saling kita banyak hal-hal yang membuat akal kita ini melihat sawit, melihat kayu kita, ini kita perhatikan kalau kita teknologi banyak hal. Awam artinya menjawab tiga ada perubahan kamu hadir sampai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.